Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesabatan dalam keimanan kita, dan kita berharap keimanan kita akan terus menyertai kita hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita masih diberikan kemampuan dan kegemaran, raghbah untuk talabul ilmi. Karena orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentu sangat berbeda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu akan diberikan perbedaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana kalau seandainya dalam thalabul ilmi dia tidak mendapatkan ilmu, maka paling tidak ia mendapatkan barokah, sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya, duduklah kamu bersama dengan para ulama. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan ilmu darinya, paling tidak engkau akan mendapatkan barokah dinaungi oleh para malaikat. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Adz-Dzahabi, dan kita sampai pada nomor 18, Al-Kabirah Ats-Tsaminata Asyrah, dosa besar yang ke-18. Dosa besar yang ke-18 yang dicantumkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya adalah qadhfu al-muhsanat, menuduh orang lain berzina, menuduh orang yang baik-baik berbuat zina. Sesungguhnya perbuatan ini adalah perbuatan dosa yang mendapatkan hukuman di dunia. Tidak semua dosa besar mendapatkan hukuman di dunia. Menuduh wanita atau orang lain yang baik-baik dengan perbuatan zina adalah termasuk dosa besar dan pelakunya diberikan hukuman di dunia. Hukuman yang diberikan kepada orang yang menuduh zina, al-qadhful muhsanat, adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah ila akhiril ayah. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang muhsanat, yang tidak memiliki keinginan untuk berzina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka, yaitu orang yang menuduh itu, sebanyak 80 kali. 80 kali cambuk. Dan hukuman di dunia itu lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Di akhirat pun orang yang menuduh zina, tentu ketika dia tidak bertaubat, ya kan, maka ia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukuman di akhirat bagi para penuduh zina adalah disebutkan dalam surah An-Nur ayat 23. Allah berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Sesungguhnya orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina
al-ghafilat, yang tidak terfikirkan olehnya untuk berbuat zina. Dan orang-orang dan mereka adalah orang-orang yang beriman, maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, dan mereka berhak untuk mendapatkan azab yang besar. Maka kita ingat bahwa di antara ciri dosa yang besar adalah ketika ia mendapatkan ancaman baik di dunia maupun di akhirat. Maka semua perbuatan dosa yang diancam dengan hukuman di dunia, cambuk, potong tangan, rajam, qisas dan lain sebagainya, maka mereka itu termasuk dosa-dosa besar. Demikian pula ketika diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat akan mendapatkan azab, akan mendapatkan laknat dan yang lain-lainnya, maka ia termasuk dosa besar. Dan dosa besar kaidahnya adalah bahwa dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar dengan melakukan amal soleh kemudian diampuni dosanya. Tidak dengan firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat, dengan kebaikan-kebaikan maka akan menghilangkan atau menghapuskan keburukan-keburukan. Karena yang dimaksud itu adalah dosa-dosa kecil. Kemudian dosa ini pun dikategorikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai as-sab'a al-mubiqat, 7 dosa besar yang menghancurkan, yang merusak. Istanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang menghancurkan. Dan di antara 7 itu disebutkan oleh Rasulullah, qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang baik-baik yang tidak terfikirkan baginya berbuat zina, yang beriman dituduh berzina. Kenapa disebut dengan menghancurkan? Karena perbuatan ini bisa menenggelamkan bukan hanya seseorang yang dituduh zina saja, tapi seluruh keluarga besarnya menjadi tercederai, menjadi terkena aib, malu, disebut oleh orang lain sebagai keluarga yang tidak mulia, sebagai keluarga yang hina. Sehingga orang ketika mau besanan dengan keluarga ini, maka mereka akan berpikir ulang. Oleh karenanya hal ini sangat dibenci oleh Islam. Tidak boleh menodai kehormatan orang lain dengan cara menuduh mereka dengan perbuatan zina. Karena itu satu dari 5 hal mendasar dari ajaran Islam adalah hifdzu an-nasl, yaitu menjaga kehormatan. Sehingga tidak boleh ada orang-orang yang dinodai kehormatannya, orang yang baik tapi dituduh sebagai orang yang hina. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi juga menyebutkan hadis dalam bab ini, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang di mana orang-orang Islam yang lainnya selamat, aman, jauh dari cercaan lisannya, perbuatan lisannya dan perbuatan tangannya. Sehingga Rasulullah seakan-akan ingin menafikan keislaman kita kalau mulut kita dan tangan kita membuat orang tidak selamat, membuat orang tidak aman. Dan ini menjadi warning bagi kita semuanya, karena terkadang lidah kita mudah sekali membuat orang tidak selamat, membuat orang terhina, membuat orang tersakiti. Dan itu dianggap tidak muslim. Maka orang Islam adalah orang yang selalu bisa membuat orang lain merasa aman, nyaman, tentram, tenang ketika bersamanya. Lisannya, tangannya dapat dijaga dari perbuatan-perbuatan yang mencelakai orang lain.
Kemudian Rasulullah pernah berkata kepada Mu'ad, "Thaqilatka ummuk." Ya. Ini adalah ungkapan, ya kan, ungkapan cercaan, ya kan. Ya. Thaqilatka ummuk, ya kan. Wa hal yakubbun nasa ala manakhirihim yaumal qiyamati illa hasaidu alsinatihim. Ya kan. Celakalah engkau, adakah, ya kan, adakah atau tidakkah banyak manusia yang terjerumus ke dalam api neraka, tenggelam ke dalam api neraka sampai tenggelamnya sampai ke leher mereka, tidaklah mereka masuk neraka seperti itu kecuali illa hasaidu alsinatihim, kecuali jerat-jerat dari lisannya. Ternyata yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka adalah disebabkan karena ia tidak bisa menjaga lisannya. Orang yang mengucapkan kekufuran itu juga menyebabkan ia tenggelam dalam neraka. Bahkan kalau ada orang yang mungkin ibadahnya banyak, tetapi ketika dia tidak bisa menjaga lisannya, maka ia akan masuk ke dalam neraka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan lisannya. Telah disebutkan kepada Rasulullah seorang wanita yang rajin ibadahnya, rajin puasa, rajin sholat, rajin baca Quran, tetapi ketika ia tu'dhi jaraha, menyakiti tetangganya dengan lisannya, maka Rasulullah mengatakan hiya finnar, ia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang menyakiti orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dan menuduh orang lain berbuat zina, termasuk menyakiti orang lain dengan lisannya, ya kan? Bukan fisiknya. Dan menyakiti lisan itu jauh lebih, ya, lebih terasa sakitnya dibandingkan sakit dalam fisik, ya kan? Padahal mereka menuduh mereka, menyakiti mereka, padahal mereka tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka faqad ihtamalu buhtanan, maka dia telah menfitnah dan dia mendapatkan itsmam mubina, dosa yang nyata. Kemudian dalam hadis muttafaqun alaihi Rasulullah mengatakan, "Man qadhafa mamlukahu bizina." Maka sampai pada larangan untuk menuduh budaknya berbuat zina. Barang siapa yang menuduh budaknya mamlukahu, ya, berbuat zina, maka uqima alaihil haddu, maka hukuman had tetap berlaku baginya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, illa an yakuna kama qol, kecuali kalau memang dia melakukan seperti apa yang diucapkan, yang dituduhkan. Sehingga dari hadis ini, kalau seorang majikan menuduh budaknya berbuat zina, maka hukumannya bukan di dunia tapi nanti di hari kiamat. Adapun orang yang menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berbuat tidak senonoh setelah turun Al-Qur'an, ba'da nuzuli bara'atiha minas sama, setelah beliau disucikan, dibebaskan dari tuduhan itu dengan turunnya Al-Qur'an, maka fahuwa kafirun mukadzibun lil Qur'an, maka dia kafir dan mendustakan Al-Qur'an. Kalau menuduhnya sebelum turun Al-Qur'an, seperti yang terjadi pada beberapa sahabat, di antaranya adalah Mistah bin Utsatsah, yang kemudian termasuk orang yang, ya, terprovokasi untuk menuduh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya, melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan sahabat Rasulullah Sofwan bin Mu'attal, maka dia tidak kafir. Diberlakukan hukuman baginya
qadful muhsanat, dicambuk 80 kali. Sehingga ketika ayat ini turun, maka orang-orang yang terlibat, orang para sahabat yang terlibat, maka mereka dicambuk 80 kali, termasuk Mistah bin Utsatsah, yaitu keluarga atau saudara sendiri dari Abu Bakar As-Siddiq. Masih ada hubungan keluarga, nasab, sepupuan dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau sudah turun ayat Al-Quran kok masih menuduhnya, maka dia kafir, mendustakan Al-Quran, dan dia murtad, fayuqtal, maka dia dihukum bunuh karena murtadnya tersebut. Ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya tentang larangan untuk mendustakan, untuk menuduh orang lain berbuat zina. Kemudian ada beberapa persoalan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Bagaimana kalau seandainya ada seorang ayah menuduh anaknya sendiri berbuat zina? Para ulama berbeda pendapat. Apakah ia diberlakukan hukuman had ataukah tidak? Jumhurul ulama mengatakan tidak. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ketika seorang ayah membunuh anaknya sendiri walaupun itu berdosa, tetapi tidak diberlakukan hukum had kepadanya. Kenapa? Karena anak itu adalah milik ayahnya. Anta wa maluka liwalidika. Kamu dan harta kamu itu milik ayahmu. Sebagian ulama minoritas mengatakan tetap diberlakukan hukum had kepada seorang ayah yang menuduh anaknya berbuat zina. Kenapa diberlakukan hukum had? Karena di dalam ayat dan hadis itu tidak ada pengecualian, menggunakan dalil umum. Dalil umum artinya karena ayatnya bersifat umum, maka siapapun yang menuduh orang lain berbuat zina, orang lain ataupun anaknya sendiri, maka ia diberlakukan hukuman had. Maka yang rajih adalah pendapat yang pertama, yaitu jumhur al-ulama. Kemudian persoalan yang berikutnya adalah bagaimana kalau seandainya yang dituduh itu adalah orang kafir. Menuduh orang kafir dengan tuduhan berzina padahal dia tidak berzina dan kita tidak memiliki saksi. Maka para ulama mengatakan hukumnya sepakat bahwa ia terkena dosa, hukumnya haram. Haram menuduh orang kafir berbuat zina padahal dia tidak berbuat zina dan kita tidak memiliki saksi. Tetapi menurut para ulama, jumhurul ulama, bahwa ia tidak diberlakukan hukuman cambuk. Tidak diberlakukan hukuman cambuk. Dosa na'am, tetapi tidak diberlakukan hukuman cambuk. Kenapa demikian? Karena kekufurannya itu sudah menyebabkan ia tidak muhson. Kekufurannya menyebabkan ia keluar dari kategori al-muhson. Maka tidak diberlakukan hukuman cambuk kepadanya. Dan ini adalah pendapat yang benar. Ini tentu ketika diberlakukan hukum Islam di sebuah negara di mana di dalamnya ada orang Islam dan orang kafir yang harus tunduk kepada hukum-hukum yang berlaku. Kemudian bagaimana kalau menuduh laki-laki? Ini kan menuduh perempuan. Walla innal ladzina yarmunal muhsanat. Semua ayat dan hadis yang berbicara tentang bab ini selalu korbannya itu adalah wanita. Selalu menggunakan redaksi wanita, al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat. Walladzina yarmunal muhsanat istanibus sab'al mubiqat qadful muhsanat. Maka hukumnya sama, menuduh laki-laki yang muhson dan perempuan yang muhsonah, maka hukumnya sama, yaitu cambuk 80 kali ketika ia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Kenapa ayat dan hadis hanya menyebutkan al-muhsanat, tidak muhsinin? Karena yang akan mendapatkan aib yang lebih berat adalah apabila tuduhan itu diberikan kepada wanita. Tuduhan diberikan laki-laki tentu nilainya sangat berbeda
kalau hal itu diarahkan kepada perempuan. Sehingga diambil redaksi wanita disebabkan karena aib yang akan menimpa dan dampak berat yang akan menimpa pada wanita itu jauh lebih berat dibandingkan ketika menimpa seorang laki-laki. Demikian pula kata al-muhsanat ini menjadi sangat penting untuk kita catat ya. Karena yang dituduh adalah muhsanat. Maka muhsanat di sini berbeda maknanya dengan wal muhsanatu minan nisa. Wanita-wanita yang haram dinikah diantaranya adalah al-muhsanat minan nisa. Al-muhsanat minan nisa di sini adalah orang-orang yang masih bersuami, ya, masih bersuami. Tapi muhsanat di sini adalah baik dia sudah bersuami atau tidak bersuami, baik sudah punya istri atau tidak punya istri, maka semua mereka apabila dituduh zina, maka pelakunya orang yang menuduh tetap diberlakukan hukuman had. Sehingga muhsan di sini adalah orang yang tidak nampak berbuat zina, orang yang tidak ada tanda-tanda dia berbuat zina. Tapi kalau orang yang memang pekerjaannya berzina, ya, atau orang-orang yang memang ya, kecenderungannya berbuat zina, maka tidak diberlakukan hukuman had, ya kan? Jadi orang-orang yang bekerja sebagai wanita tunasusila, ya kan, maka tidak diberlakukan hukuman had, ya kan. Maka orang yang hanya fasik, wanita yang tidak berhijab misalnya, atau laki-laki yang kurang komitmen dengan agamanya, tidak menutup aurat, ya kan, atau mungkin ada maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seseorang tapi dia tidak nampak sebagai orang yang suka berzina, walaupun dia fasik maka juga sama, tidak boleh dituduh berzina. Sehingga yang kemudian menyelamatkan kita dari cambukan 80 kali ini adalah kalau yang dituduh itu memang orang yang berzina atau orang-orang yang kesehariannya bekerja sebagai ya, orang yang berzina, ya kan? Atau yang punya tanda-tanda bahwa dia adalah orang yang berzina, maka itu tidak diberlakukan hukuman had, karena syaratnya adalah harus al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dituduh berzina syaratnya adalah ayyakuna muhsanan, hendaknya ia muhsan. Ihsan atau muhsan di sini menuntut beberapa syarat. Ya tatallabu tawafura asyurut al-atiyah. Pertama, ia adalah baligh. Jadi yang dituduh itu orang yang sudah baligh. Maka tidak diberlakukan had kepada orang yang menuduh anak kecil ya berbuat zina, ya kan? Yang kedua adalah al-aql, dia berakal. Orang yang dituduh zina itu adalah berakal, bukan orang gila, sehingga orang yang kehilangan akal ketika dituduh maka tidak diberlakukan hukuman had. Yang ketiga yang tadi disebutkan, dia adalah muslim, ya, adalah orang yang beragama Islam, bukan orang kafir. Yang keempat adalah al-hurriyah, yaitu merdeka untuk diberlakukan hukuman had. Sehingga yang tadi disebutkan, orang majikan menuduh budaknya berzina, itu tidak diberlakukan had, tapi ia berdosa karena hukumannya nanti di akhirat, ya kan? Dan yang terakhir adalah al-iffatu 'aniz zina. Dia orang terhormat yang bisa menjaga kehormatannya, orang yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, ya kan? Yaitu memiliki iffah, ya, iffah artinya menjaga kehormatan dari perbuatan zina. Kemudian bagaimana orang yang menuduh zina itu diberlakukan hukuman had?
Dengan cara apa? Yang pertama adalah al-iqrar, ketika dia mengaku bahwa dia telah menuduh orang lain berbuat zina. Kenapa dia mengaku? Karena dia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Lebih baik dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Jadi pengakuan ini menjadi dalil yang sangat kuat, lebih kuat dibandingkan saksi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah al-bayyinah, harus ada saksi, orang yang menyaksikan bahwa si fulan mendengar ia menuduh orang lain berbuat zina. Dan saksi yang dibutuhkan adalah 2 orang saksi laki-laki. Dalam hukuman had tidak diterima saksi perempuan. Kalau dalam ayat utang piutang ada 2 orang saksi perempuan sama dengan 1 orang laki-laki, itu adalah dalam muamalah. Tapi dalam masalah hukuman had, maka saksi perempuan itu tidak dikategorikan. Jadi 2 orang saksi laki-laki. Maka 2 hal inilah yang kemudian bisa menyebabkan seseorang dihukum had. Bagaimana redaksinya? Redaksinya ada 2 macam. Bisa menggunakan redaksi yang sharih, yang jelas. Misalnya mengatakan ya zani, wahai orang yang berzina, ini sharih. Atau menuduh orang lain berbuat liwat, sama juga. Hukumannya sama 80 kali. Misalnya ya luti, orang yang telah liwat misalnya. Maka hukumannya dengan menggunakan redaksi yang sharih ini tidak perlu membutuhkan tafsir, tidak perlu ditanya, ya kan? Tanya, apakah kamu punya saksi? Kalau kamu punya saksi, maka tentu yang dihukum adalah yang melakukan perbuatan zina dan penuduhnya tidak diberlakukan hukuman had. Dan ada redaksi yang menggunakan yang tidak sharih, ya, yang tidak jelas, ya, atau yang samar-samar, sindiran. Maka ketika dia menggunakan redaksi yang samar-samar, maka perlu ditanya terlebih dahulu, ya kan? Misalnya ya fahisyah, wahai orang yang berbuat keji. Ini kan bisa memiliki banyak makna. Kalau yang dimaksud adalah tuduhan zina, maka dia diberlakukan hukuman had, ya. Tapi kalau sharih nggak perlu ditanya. Dan redaksinya juga harus menggunakan redaksi yang bukan pertanyaan atau bukan bukan dalam rangka untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya kan? Misalnya ditanya, apakah kamu berzina? Itu belum menuduh, ya kan? Itu belum menuduh. Kan kadangkala misalnya ada seseorang ingin menikah, ditanya, apakah kamu pernah berzina misalnya. Itu bukan menuduh, ya kan? Ini adalah pertanyaan, sehingga tidak diberlakukan hukuman had, ya kan? Atau untuk keperluan yang lain, misalnya mencontohkan, ya kan? Mencontohkan dalam pelajaran, misalnya dicontohkan, jika saya mengatakan kepada kamu misalnya kamu berzina, itu bukan nuduh, ini adalah contoh. Maka hal ini tidak dikategorikan sebagai menuduh berbuat zina, ya kan? Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, ya kan? Ya kan? Tentu sebaliknya, istri menuduh suaminya berbuat zina. Maka ada hukum khusus. Hukum khususnya adalah disebut dengan al-li'an, adalah li'an. Ketika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, lalu dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka harusnya hukumannya adalah dicambuk 80 kali. Tapi dia bisa menyelamatkan dirinya dari cambukan itu dengan cara li'an.
Gimana cara li'an? Yaitu dia bersumpah bahwa tuduhannya benar sebanyak 4 kali. Ya, jadi dia mengatakan, saya bersaksi bahwasanya tuduhan saya ini benar. Ya kan? Dan apabila salah, apabila saya dusta, maka laknat Allah akan menimpa. Ya. Seorang wanita ketika dituduh seperti ini, istrinya ketika dituduh seperti ini, maka dia kalau ingin menyelamatkan hukuman rajam baginya, maka dia juga harus mengucapkan li'an dengan mengatakan, ya, saya bersaksi bahwasanya suami saya, ya, adalah berdusta dengan tuduhannya. Ya kan? Kalau seandainya dia benar dengan tuduhannya, maka murka Allah akan menimpa. Jadi beda bahasanya. Kalau laki-laki menggunakan kata laknat, kalau perempuan ghadab, yaitu murka Allah. Sehingga terjadilah li'an. Ketika terjadi li'an, maka ada dampaknya, ada konsekuensinya, ya kan? Maka ini penting, seorang suami jangan mudah menuduh istrinya berbuat zina, ya kan? Dan ini sering terjadi karena ketidaktahuan. Ternyata ada hukumnya khusus, berbeda dengan tuduhan yang lainnya. Kalau orang menuduh orang lain, tidak ada namanya li'an, ya kan? Kalau dia bawa saksi, maka yang dihukum adalah yang dituduh. Kalau nggak bawa saksi, 4 orang laki-laki, maka dia yang dihukum. Tapi kalau suami istri, ini berkaitan dengan keberlanjutan rumah tangga. Bagaimana mungkin suami istri masih bisa hidup seatap, masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban suami istrinya, sementara dia kemudian tidak percaya kepada pasangannya, menuduh dan menyakiti pasangannya dengan tuduhan zina. Maka konsekuensinya adalah mereka dipisahkan, dan dipisahkannya selama-lamanya, dan tidak boleh kembali lagi, tidak ada rujuk. Selama-lamanya mereka tidak boleh menjadi suami istri lagi. Beda dengan tolak. Kalau tolak ada rujuk, tapi kalau ini enggak, selama-lamanya mereka harus dipisahkan. Kemudian seandainya si istri hamil kemudian punya anak, maka anak itu tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya, kepada si suami ini, hanya dinasabkan kepada si ibu ini. Ini dampaknya. Maka harus hati-hati, ya. Suami istri jangan mudah untuk, ya, jangan hanya berasumsi-asumsi, ya kan? Jangan kata orang, tapi harus melihat secara langsung atau memiliki saksi yang melihat secara langsung, dan jumlahnya harus 4, dan ya, laki-laki semuanya, ya. Sehingga hukumnya masuk di sini, ya kan? Kalau kemudian ternyata ketika misalnya suaminya yang dituduh, ya, ternyata di negara kita tidak diberlakukan hukuman zina, maka ya dosa ini akan terus berlaku di akhirat, dan orang yang menuduh, istrinya yang menuduh, maka dia tidak berdosa karena memang tuduhannya benar. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang tadi disebutkan, surah, ya, An-Nur ayat 4 dan 5, ada konsekuensi lain bagi orang yang menuduh, ya. Konsekuensi lainnya adalah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Persaksian orang yang menuduh berzina, ya, nuduh zina, maka tidak akan diterima selama-lamanya. Maka tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan, saksi dalam pencurian, saksi dalam perzinahan termasuk diantaranya, tidak diterima selama-lamanya.
Wa ulaika humul fasiqun illal ladzina tabu, kecuali kalau dia sudah bertaubat. Jumhur ulama mengatakan ketika orang yang menuduh zina itu bertaubat, apakah persaksiannya kemudian diterima? Jumhur ulama mengatakan diterima, ya kan? Tapi ulama Ahnaf, Hanafiyah mengatakan bahwa pengecualian ini hanya berlaku pada kalimat wa ulaika humul fasiqun. Artinya orang yang bertaubat, ya, dari perbuatannya menuduh tadi, dia tidak lagi menjadi orang fasik. Tapi masalah persaksian tetap dia tidak diterima selama-lamanya. Ya. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Jadi ternyata dampak lain tidak hanya sekedar dicambuk 80 kali, tapi juga dia tidak bisa menjadi saksi selama-lamanya. Ya. Inilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan banyak informasi yang bisa kita dapatkan, dan saya persilahkan barangkali ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanyakan? Ada Bu? Silakan Ustaz. Tambahan penjelasan cambuk itu apa dan bagaimana teknisnya gitu. Oh ya. Bahasa-bahasa itu dicambuk juga, bahasa sekarang itu dipukulinya seperti apa teknisnya, atau bisa juga 80 kali itu seperti sapi itu dari satu langsung itu 80 kali. Iya. Bagaimana proses cambuk? Hukuman cambuk ini tidak hanya berlaku pada dosa qadful muhsanat, menuduh zina. Ya. Orang yang minum minuman keras juga hukumannya cambuk 40. Di zaman Sayyidina Umar 80. Ya, Abu Bakar, Ali itu 40. Rasulullah juga 40. Ya, tapi Rasulullah pakainya dua alat gitu kan. Sehingga dianggap 80. Kemudian zina yang ghairu muhsan, yaitu orang yang belum menikah, ya, hukumannya juga cambuk 100 kali, ya kan? Dan diasingkan 1 tahun. Bagaimana cambuk? Ya, cambuk adalah ya satu alat, ya. Tentu bukan cambuk kuda seperti yang kita punya ya. Jadi sebuah alat yang didesain, ya kan, berupa kayu, ya kan, dan ada ya seperti rotan gitu kan, yang digunakan untuk mencambuk. Yang dicambuk ya adalah punggung. Tidak boleh yang dicambuk adalah area-area yang membahayakan seperti muka atau dada atau ulu hati, ya kan, atau kemaluan, itu nggak boleh. Atau yang tidak menyakiti sama sekali, misalnya telapak kaki, itu kan nggak menyakitin. Jadi punggungnya yang dicambuk. Bagaimana cara mencambuknya? Cara mencambuknya adalah dengan gerakan tangan, ya kan, yang satu arah, gitu kan. Jadi bukan dengan sekuat tenaga, tapi dengan satu ayuhan, ya kan. Jadi tangannya ada ke belakang, kemudian dipukulkan. Yang dengan harapan tentu pertama tidak sampai pada mencelakai, ya, sampai membunuh, ya kan. Yang kedua adalah dia merasa jera. Karena kalau melukai maka akan menyebabkan mati, sehingga hukumannya tidak sampai pada tujuannya. Tujuannya kan dia supaya jera, ya kan. Juga tidak terlalu ringan sehingga dia tidak jera, ya kan. Sehingga kalau seandainya dengan misalnya sapu 80 kayu itu, 80 lidi itu, kemudian dicambukkan sekali, dianggap 80,
kali, maka itu ya tidak benar dianggap satu tetap, karena itu dianggap satu ayuhan, ya kan. Jadi menggunakan satu kayu, ya, satu benda yang bisa apa namanya agak lentur gitu kan, tidak seperti kayu bukan kayu yang keras gitu ya, tapi yang lentur, ya kan, yang bisa berayuh gitu. Tapi juga tidak seperti cambuk yang di ujungnya sangat panas kalau seandainya dicambukkan, ya kan. Jadi antara dua itu, tidak terlalu menyakiti dan tidak terlalu ringan, ya kan. Itu bentuk cambuk yang dimaksudkan, ya. Jadi maka bahasanya bisa cambuk, bisa dera, ya kan. Jadi 80 kali dera dengan menggunakan alat, ya kan. Gitu, Ustaz. Dan yang melakukan ini tidak boleh masyarakat. Yang melakukan harus pihak yang berwajib, baik ya pemerintah langsung atau perwakilannya. Ya. Jadi ada mahkamah khusus yang kemudian menangani persoalan ini, masalah-masalah pelanggaran agama. Kemudian ada al-guju yang bertugas memang dari pemerintah, mewakili pemerintah untuk melakukan hukuman tersebut. Tidak dibenarkan masyarakat sendiri yang melakukannya. Misalnya kemudian di rumahnya sendiri, kemudian dipukul sendiri, nah itu tidak boleh. Maka dulu ada kasus ketika ada satu kelompok anak buahnya, ada anggotanya ada yang berzina, kemudian dia dicambuk 100 kali sendiri. Sementara kita hidup di dalam undang-undang atau di dalam pemerintahan negara Indonesia, sehingga kita tidak bisa melaksanakan hukum tersebut. Ya. Jadi tidak ada wewenang bagi seseorang, termasuk ya kepala organisasi, ketua partai, ketua kelompok, yang boleh untuk melaksanakan hukuman tersebut sendiri. Harus ada otoritas yang menjalankan hal tersebut. Baik, ada lagi? Bagaimana kalau kaitannya dengan pemerintahan di Indonesia? Ya. Ya, di Indonesia juga sama, kita harus mengikuti hukum, berarti gugur kewajiban untuk melaksanakan hukum itu bagi kita, ya kan, bagi rakyatnya. Karena yang punya kewajiban adalah pemerintah. Ketika pemerintah tidak melaksanakan, maka tentu ya pemerintah yang menanggung itu, ya kan. Maka apa yang harus kita lakukan ketika tidak ada hukuman itu? Maka kita bertaubat, tadi masuk dalam kategori bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak mendapatkan hukuman nanti di akhirat karena kita belum dihukum di dunia. Gitu. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau kebalikan dari menuduh, jadi kalau misalnya ada perzinahan tapi dia korban perzinahan waktu masih gadis atau ini, pada saat itu dia mau menikah tapi kita melindungi gitu bahwa dia tidak pernah berzina gitu, karena untuk kebaikan nanti masa depannya. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Kebalikan daripada menuduh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Kalau ditanya apakah dia berbuat zina, kemudian dia sudah bertaubat, tidak pernah melakukannya, maka pertama kita wajib menutupi aib setiap orang yang pernah berbuat salah. Apakah boleh kemudian kita menutupi aib orang dengan berdusta, ya kan? Ya, dengan berdusta. Kalau ditanya, ya kita sampaikan, ya kan? Kita sampaikan. Ya, maka menurut saya lebih baik untuk menutupi daripada terus terang. Ya. Kenapa? Karena maslahah menutupi aibnya jauh lebih besar dibandingkan membukanya, walaupun dengan berbohong. Jadi kebohongannya dalam rangka untuk menyelamatkan seseorang. Tapi kalau dia belum bertaubat, nggak boleh ditutupin. Ya. Tapi kalau dia nggak bertanya, ya nggak usah ngomong, ya kan? Kalau nggak ditanya, nggak usah ngomong, ya kan? Atau dengan menggunakan, kalau bisa menggunakan tauriyah, bahasa yang tidak
apa namanya, yang tidak vulgar, misalnya mengatakan, apakah anak bapak pernah berzina misalnya, kita bisa menjawab, saya tidak pernah melihat dia berzina. Kan memang tidak pernah melihat gitu kan, walaupun tahu ya kan. Dan itu tidak berdusta karena memang tidak pernah melihat dia berbuat zina ya kan. Saya tidak pernah melihat dia berbuat zina ya kan. Sehingga satu sisi kita bisa melindungi atau menutupi aibnya, yang kedua kita tidak berdosa karena tidak bohong, kita tidak bohong. Itu namanya tauriyah. Tauriyah itu adalah membuat redaksi yang tidak berdusta tapi orang fahamnya tidak sesuai dengan yang kita ucapkan. Ya, seperti Nabi pernah melakukan tauriyah ketika ditanya tentang dalam satu peperangan, ditanya oleh seseorang, dari mana kamu? Maka Nabi mengatakan, ana minal ma, aku berasal dari air. Aku berasal dari air. Orang itu fahamnya Nabi ini berasal dari satu kampung yang ada di pesisir Sungai Dajlah sana, namanya Qaryatul Ma, kampung air. Padahal Nabi mengatakan itu jujur bahwa aku berasal dari air, aku berasal dari air sperma, karena semua manusia diciptakan dari air sperma. Ini namanya tauriyah. Kalau bahasa kita namanya bahasa politis, ya kan? Politis. Anak muda ditanya, pintar juga dia jawabnya. Kamu tadi boncengan sama perempuan ya? Enggak, dia saudara saya. Ya kan? Maksudnya saudara apa itu? Ya, saudara seagama. Padahal dia bukan. Orang kita pahamnya dia saudara adiknya atau sepupunya atau siapa yang masih ada hubungan saudara, tapi dia menggunakan mengelabui, dia adalah saudara saya, artinya saudara seiman. Nah, itu namanya tauriyah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kalau mungkin mohon dijelaskan kembali Ustaz tentang kesaksian perzinahan itu ya Ustaz ya. Kesaksian dalam perzinahan, batas-batas seperti apa sehingga kesaksian itu bisa diterima. Dia melihat, dia apa dan sebagainya. Ya, apakah misalnya malam ini dia di situ, kemudian ada orang sekitarnya mengatakan dia berzina karena dia semalam ini di rumah itu, kan begitu Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua, kalaupun didatangkan saksi 4 orang misalnya, tapi itu kan ada di pengadilan ya Ustaz ya. Kalau tidak kesaksiannya ternyata tidak benar atau tidak diterima gitu. Nah, apa sanksi bagi yang tadi, apakah dia juga mendapatkan hukuman had tadi? Padahal dia memang merasa yakin, tapi di persidangan dikatakan tidak keputusannya. Jadi bagaimana untuk orang yang menuduh ini? Ya, terima kasih. Ya, saksi perzinahan yang diterima adalah tentu dia memiliki ahliyatus syahadah, layak menjadi seorang saksi. Dia sudah dewasa, kemudian berakal, dan dia tidak termasuk yang ditolak persaksiannya. Ya. Yang kedua adalah bahwa dia harus melihat secara langsung bahwa si laki-laki memasukkan kemaluannya ke kemaluan perempuan. Sampai ke segitu, menjaga kehormatan orang itu sampai seperti itu. Kalau hanya sekedar 2 orang berada di dalam kamar, itu belum berzina. Misalnya persaksiannya, saya lihat itu 2 orang masuk ke dalam kamar berduaan. Itu belum diterima persaksian seperti itu. Dia harus melihat secara langsung bahwa 2 orang ini berzina. Kalau hanya pegang-pegangan atau misalnya mohon maaf nyala ciuman misalnya, itu belum berzina. Jadi harus sampai pada istilah zina itu, redaksinya definisi zina itu adalah ilaju adzakari ila farjil mar'ah, yaitu ilaj, memasukkan. Sampai harus melihat itu. Kalau enggak, maka ya enggak diterima persaksiannya. Jadi betapa berat untuk menjadi seorang saksi. Kemudian bagaimana kalau seandainya ada orang yang menjadi saksi dan persaksiannya dibatalkan? Maka dia dicambuk, masuk dalam penuduh, ya kan? Harusnya dia menolak dulu.
kalau saya tidak menyaksikan, tidak melihat perbuatan secara langsung seperti tadi, ya jangan menjadi saksi. Kalau dia sudah bersaksi, termasuk orang yang mengatakan bahwa si fulan melakukan perbuatan ini sementara dia tidak benar persaksiannya, tidak sampai melihat seperti tadi, maka dia dicambuk juga 80 kali. Maka ini pernah terjadi ada seseorang yang menuduh, kemudian mendatangkan 3 orang saksi kurang satu, bukan 4, 3 orang, atau 1 saksi mundur, tidak jadi saksi. Maka 3 orang saksi yang lain lagi dicambuk semuanya, yang nuduh sama yang bersaksi itu dicambuk semuanya, ya kan? Yang tadi mundur nggak jadi saksi, nggak diapa-apain. Jadi harus 4 sepakat dulu bersaksi, maju semuanya, melihat semuanya, baru kemudian benarlah tuduhannya itu. Nah, ini kan menjadi sangat susah untuk dibuktikan. Makanya di zaman Nabi itu 4 kali orang dirajam karena berzina, itu 4-4-nya karena pengakuan, bukan karena saksi, ngaku semua, ya. Jadi betapa menghadirkan saksi ini sangat berat, ya kan? Bagaimana kalau seandainya di zaman sekarang ini kan ada ada alat, ya kan, untuk CCTV misalnya. Nah, CCTV memantaunya kayak gimana, ya kan? Ini kalau bisa dipakai untuk menipu juga, ya kan? Maka harus betul-betul nyata, harus melihat secara langsung. Sebagian ulama kontemporer mengatakan video CCTV itu bisa mewakili kalau memang dekat dan kemudian nyata dan kelihatan secara jelas, bukan cuman putih hitam putih, ya, tetapi jelas sekali. Itu bisa. Sama dengan beberapa ulama kontemporer membolehkan nikah menggunakan video call misalnya, ya kan? Video call, asal tidak ada yang tertipu di situ. Itu sebagian ulama mengatakan boleh, ya kan? Tetapi ya kalau kita ingin aman, nggak usah pakai gitu, secara langsung saja kalau menikah, ya. Nah, yang paling bisa dilakukan adalah pengakuan. Jadi sebelum dalam persidangan misalnya, kemudian dengan ada saksi-saksi yang menyatakan kamu begini-begini, terus dia mengaku, iya saya berzina, maka pengakuannya itu yang dipakai. Tapi kalau dia ngotot enggak, walaupun ada orang yang bersaksi tapi kurang, maka dia selamat dari hukuman rajam. Jadi saksi itu bisa jadi fungsinya adalah membuat orang yang berzina ini mengaku. Kalau sudah mengaku, ya berarti dia yang dipakai bukan saksinya tapi pengakuannya, ya kan? Pengakuannya yang dipakai, dan pengakuan itu adalah bukti yang paling kuat, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Seperti kejadian Rasul itu, waktu kejadian Rasul istrinya ada masalah itu Rasul kan seakan-akan curiga, tapi setelah ada turun ayat baru beliau sadar, tidak menuduh. Kalau baru curiga bagaimana nanti masih? Ya, Rasulullah tidak menuduh, ya kan? Tapi Rasulullah mendengar berita-berita itu, ya kan? Jadi Rasulullah sama sekali tidak mengucapkan satu kata pun dengan tuduhan, juga tidak menjadi saksi, kan? Beliau hanya merespon kabar yang beredar, ya kan? Sehingga untuk sementara waktu, ya mereka karena hubungannya tidak terganggu dengan berita-berita itu, maka kemudian mereka di Aisyah dibawa ke rumah dulu untuk menenangkan hatinya setelah mendengar berita itu. Ya Rasulullah asalnya tenang-tenang saja, nggak percaya, ya kan? Jadi menganggap bahwa berita itu berita burung lah, berita tidak benar. Tapi Rasulullah tidak berkata apa-apa, karena Rasulullah tahu nanti akan ada turun ayat yang menjelaskan, ya kan?
Jadi namanya hadithul ifki. Berita ini sengaja diedarkan oleh orang-orang munafik ya untuk mengganggu rumah tangga Rasulullah. Ya kan? Jadi ketika Rasulullah mendengar berita itu, maka Rasulullah nggak percaya. Ya dianggap angin berlalu saja. Ya. Setelah gencar sekali, maka kemudian ya kan Aisyah mendengar, kemudian Aisyah sangat terpukul, sedih, maka Aisyah kemudian minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau pulang ke rumah bapak saya. Maka Aisyah kemudian di rumah Abu Bakar sampai kemudian turun ayat yang membebaskan Sayyidatuna Aisyah. Ya kan? Ya, kalau curiga nggak apa-apa. Kalau curiga itu tidak mengapa. Yang nggak boleh adalah kemudian mengucapkan kata-kata menuduh. Ya. Sehingga kalau saya curiga, maka yang kita lakukan adalah menanyakan, bukan menuduh. Tadi kan ada pertanyaan, menanyakan. Ya kan? Menanyakan sesuai dengan informasi. Misalnya, saya dengar kamu jalan sama si fulan. Bukan saya dengar kamu berzina, bukan. Wong informasinya jalan berdua sama orang lain. Ya kan? Ya kan? Saya dengar kamu misalnya ada hubungan spesial misalnya. Jadi pertanyaan, kalau pertanyaan itu tidak sampai dianggap sebagai menuduh, ya kan? Kalau dia menolak, misalnya tidak menjawab, tidak melakukan, ya pada dasarnya seseorang itu dipercaya kata-katanya, ya kan? Disinilah pentingnya seorang suami percaya atau thikoh kepada istrinya. Seorang suami yang sudah hidup bertahun-tahun kan tahu sifat istrinya, sehingga jangan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Bisa jadi orang lain itu menuduh untuk menghancurkan rumah tangga kita, ya kan? Sehingga kalau ada orang yang mengabarkan hal-hal yang tidak baik terhadap pasangan kita, maka kita pastikan dulu bahwa dia benar perkataannya, apa yang kamu lihat, ya kan? Kalau hanya ke kamar, ya ke kamar. Kalau hanya hotel, ya menghotel, gitu kan? Jangan sampai kata zina itu terungkap atau terucap, ya kan? Karena zina itu harus didefinisikan dengan redaksi tadi itu, bahwa dia melihat si laki-laki memasukkan kepada istrinya, perempuan itu, sampai segitu. Ya. Maka kata-kata ini harus kita jaga dengan betul-betul dengan sekuat tenaga, jangan sampai keluar. Ya. Demikian pula dalam kan ada tolak, itu kan juga harus kita jaga betul, jangan sampai mudah keluar. Saya kira itu, Pak. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat tadi dijelaskan kalau misalnya seorang suami yang menuduh istrinya itu berzina, kemudian dia harus pisah, dan kalau nanti istrinya itu melahirkan anak itu tidak boleh dinasabkan kepada si suaminya, gitu saja. Nah, ini pertanyaan saya. Kalau itu nanti misalnya kan dengan teknologi saat ini dites dengan DNA bahwa anak itu adalah betul DNA-nya sama dengan bapaknya, apakah tetap tidak boleh dinasabkan kepada suaminya itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau nanti anak itu dinasabkan hanya kepada istrinya, kalau anaknya perempuan, siapa yang berhak untuk menjadi walinya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Oke, yang kedua, walinya adalah wali hakim. Ketika tidak ada wali, karena kan al-hakimu waliyuman la waliyalah. Seseorang itu diwalikan oleh hakim ketika tidak ada wali. Bagaimana dengan DNA, ya kan? DNA itu bisa nggak dijamin 100% valid kevalidannya, ya kan? Ada nggak errornya walaupun sekian persen, ya kan? Maka sekalipun secara DNA nggak sama dengan bapaknya, ya kan, maka nggak bisa kemudian tidak dinasabkan, karena hukum zahirnya bahwa ini adalah istrinya, dan tidak ada nampak bahwa istrinya itu melakukan perbuatan selingkuh, ya kan, atau zina, ya kan? Sehingga kita tidak bisa dari DNA kemudian USG itu adalah alat untuk mendorong atau untuk membantu, alat bantu, ya, alat bantu untuk memberikan penjelasan. Jadi kalau USG itu kan bisa menjelaskan, oh ini laki-laki, ini perempuan, itu alat bantu saja, tapi belum bisa memastikan.
DNA juga begitu, ini adalah alat bantu, tidak bisa memastikan. Maka kalau kemudian dikatakan ini DNA-nya anak ini bukan sama, nggak sama dengan anak DNA saya, ya kan? Kalau kemudian dia mengaku bahwa iya ini bukan anak kamu, maka baru kemudian pengakuannya itu yang dipakai, ya kan? Bukan DNA-nya. Jadi DNA itu adalah alat bantu, ya kan? Sehingga kita khawatir kalau DNA ini dipakai, maka orang bisa memalsukan, ya kan? Bisa dipalsukan, bisa ketuker, ya kan? Udah kejadian kemudian ketuker, ya, repot kan? Kemudian bisa juga alatnya rusak dan lain sebagainya kan, jadi nggak bisa dipakai, adalah alat bantu saja, nggak bisa dijadikan saksi utama. Tetap bahwa saksi utama adalah seperti yang ada dalam Al-Quran, 4 orang saksi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.